Selamat siang, Mas. Oh, siang, Bang. Gimana? Ini saya pengen ngeblog nih, Bang. Saya ini YouTuber baru. Jadi kok saya ngelihat tadi lewat kayaknya kebunnya bagus banget ini. Ini kebun jambu apa ini, Bang? Ini kebun jambu siumi pala. Jadi ini kebun jambu siumi palanya berapa nih, Bang? Anunya apa? Jumlah tanamannya nih, Bang. Kayaknya banyak sekali ini. Ada 1000, Bang. Kalau untuk total tanaman itu ada 196 batang. Anggap aja 200 lah. Tapi sepertinya banyak ya, Mas ya? Banyak. Apalagi yang dibungkus. Ini satu pohon rata-rata udah 50 up. Ini boleh kenalan dulu nggak, Mas nih? Namanya siapa nih, Mas? Nama saya Bangkit. Bangkit, nama panjangnya, Mas? No. Ulah Sastri. Bangkit. Ulah Sastri. Bangkit Ulah Sastri. Misalnya kalau hanya Bangkit aja itu di Kalimantan Barat itu bermasalah, Mas. Iya, Kak. Iya, karena kalau di Kalimantan Barat sendiri Bangkit itu setan, Mas. Jadi kalau sekiranya Mas ada orang yang teriak-teriak Bangkit, Bangkit gitu, jangan pedean, Mas. Oh, siap. Jadi di sini berarti ada mayat yang bangkit dari kuburan gitu. Nah, itu disebut hantu bangkit. Nah, jadi mungkin agak sedikit hati-hati, Mas, kalau pakai nama Bangkit aja. Mungkin A-nya bisa diganti E, Mas. Oh, gitu, Kak. Iya. Jadi kalau Boleh. Bangkit Ulah Sastri. Sastri itu kan bentuk jamak dari kata santri ya, Mas ya? Iya. Karena dia bahasa Sanskerta ya. Itu apa kalau orang tua saya menamakannya kayak gitu mengartikannya. Saya sendiri juga kurang begitu paham sih, nggak terlalu menanyakan lebih jauh. Jadi santri sendiri itu sebenarnya bukan bahasa Arab berarti ya? Itu bahasa Sanskerta ya, Mas Iya, ya? bukan bahasa Arab. Oh, jadi saya baru tahu nih. Saya kira santri itu selama ini bahasa Arab, Mas. Karena santri itu kan identik dengan pesantren. Siap. Oh, rupanya sastri atau santri atau sastra itu Bahasa Sanskrit. bahasa Sanskerta ya. Jadi kalau Bangkit Ulah Sastri berarti bangkit itu kan kurang lebihnya bangun ya. Iya. Bangun, sastri sendiri adalah murid atau ahli kitab. Berarti mungkin orang tua Mas ini mau memaknainya kebangkitan sang ahli kitab kali ya, Mas ya. Iya, kurang lebih seperti itu mungkin. Oke. Saya sendiri kurang tahu. Jadi saya ini kan vlogger baru nih, Mas. Jadi saya pengen tanya-tanya nih, Mas, tentang apa sih jambu apa ini tadi, Mas? Siumi pala. Oh, jambu siumi pala ini kan saya luar biasa saya, Mas, ini baru ngelihat ini nih, Mas. Iya, Kak. Ini kalau boleh tahu ukuran planternya berapa nih, Mas? Tapi jangan deh, Mas. Kayaknya pertanyaannya nggak berbobot, Mas. Enggak keren. Kayaknya pertanyaannya kok apa sih? Ceble. Oh, ceble ya, Mas ya. Jadi kalau yang kesini tuh rata-rata nanya itu, Mas. Iya, yang apa namanya? Enggak itu. Enggak keren pertanyaannya. Oh, kalau gitu saya awali pertanyaannya dari ini deh, Mas. Apa namanya nih, kantung plastik ini mereknya apa ini, Mas? Ini mereknya merek Kalong. Oh, ini gini, Mas nih. Ini kan saya putih-putih semua ini kan, Mas. Jadi kalau sekiranya plastiknya ini dikasih label Alfamart atau Indomart gitu, meningkatkan nilai jual nggak, Mas ya? Kemungkinan besar iya. Kayaknya label yang sudah mempunyai brand yang sudah terkenal kan. Ini kok kayaknya tas, Mas, kok kresek gini, kok kayaknya ini Ini elegan dan gak bermartabat ini yang kayak gini nih. jumlah pembungkusan ini dalam 1 bulan berapa bungkus, Mas? Dalam 1 bulan
3 minggu ini sekitar ya baru dapat 8.000 lah. 8.000 itu dari berapa? Dari 100 batang. Oh, kalau tadi kata Mas kan 190-an batang ya. Nah, itu udah total berapa itu, Mas? Kurang lebihnya ada mungkin baru 6.000 lah kalau yang itu. Di apa? 100 untuk 100 batang ini 6.000. Lumayan juga ya, Mas ya, kalau sekiranya ini kira-kira satu buahnya bobotnya berapa, Mas? Minimal 3, maksimal 5. Berarti 3 kali 10.000 bungkus aja udah 3 ton ya, Mas ya? Ya, Ini harga jual sekarang berapa ini, Mas? sekarang masih 20.000. 20.000 berarti 2 kali 3 ton. Wih, sebentar Mas, jadi orang kaya nih, Mas. Kayaknya perlu ganti tas. Oh iya, siap. Ini kayaknya gitu nih, Mas. Keren kan? Nanti panen. Jadi saya boleh nanya-nanya sambil dulu nih, Mas, karena saya murahan nih, Mas. Nah, Mas vlogger Bu nih. Iya, siap. Jadi HP gampang panas. Oke. Mas, kita lanjut lagi nih, Mas. Karena kan tadi kepanasan HP saya, Mas, betulan kan. Jadi sendat-sendat tuh videonya mungkin. Tapi mudah-mudahan masih bisa diupload, Mas. Oke. Ini saya lanjut tanya-tanyanya nih, Mas. Jadi Mas ini asli Kalimantan atau dari mana, Mas? Saya perantau dari Jawa. Dari Jawa tuh di daerah mana itu, Mas? Jawanya Purworejo. Oh, oke oke. Sejak tahun berapa, Mas? Mas ke Kalimantan Barat sendiri, Mas? Awal 2016. Jadi 2016 langsung terjun di nanam jambu ini, Mas? Belum. Sebelum itu di sayur. Sayur maksudnya penjual sayur gitu? Bukan, nanam sayur. Oh, petani hortikultura ya, Mas ya. Betul. Jadi ini baru berapa itu, Mas? Ini tanaman jambu ini berarti baru dari tahun berapa ini? Ini 2019. 2019, 2 tahun lebih lah ya. 2 tahun lebih. Jadi ini mulai produktif ini sejak kapan, Mas? Mulai produktif untuk buahnya itu baru sekitar 6 bulanan inilah. Sebelumnya itu kan produksi cangkok. Kalau buahnya hanya ala kadarnya lah. Kalau fokus utamanya kemarin kan di cangkok karena kita jualan bibit. Oh gitu. Jadi sekarang udah penghasilan tetap Mas nih berapa nih, Mas, dari jambu ini sendiri, Mas? Kalau untuk jambu sekitar 10-an ke atas lah. 10 ke atas per bulan itu bersih, Mas? Iya. Rupanya Mas orang kaya tapi kok gembel gini, Mas? Ya namanya petani. Masa Ini dapat sponsor juga dari Cosmos nih, Mas? Oh iya, ini pernah beli itu Acicom. Jadi saya kesini itu kan sebenarnya bukan sekedar hanya lewat ya, Mas ya. Iya. Itu sekali lagi tadi itu saya kesini itu sebenarnya karena ngelihat channel pemula itu kalau nggak salah Pondok Paman Petani. Jadi saya tuh penasaran. Katanya kemarin dari 100 batang itu menghasilkan 28.000 bungkus dalam 4 periode. Tapi kok di sini nih hanya ada sekitar, saya hitung tadi itu ya, Mas ya. Saya hitung itu paling banyak itu sekitar 50-an, Mas. 50, 60 satu pohonnya itu plastiknya. Nah, itu bisa Mas jelasin tuh, Mas. Kan dalam satu periode itu 4 bulan. Nah ini kan baru berjalan sekitar 4 minggu, jalan 4 minggu, minggu keempat lah. Kan masih ada 3 bulan lagi untuk sampai ke 10.000. Lah ini dalam
jalan 4 minggu ini kan ada udah 6.000 bungkus. Kalau misalkan 3 bulan lagi ya sekitar 20-an ribu bungkus dapat lebih. Jadi memang satu periode. Tapi berarti memang benar yang disampaikan dari channel Pondok Paman Petani itu ya Mas ya. Cuman dari tadi nih Mas, saya celingukan datang lihat bawah ke atas itu tuh nggak ngelihat Mas Adi. Siapa Mas? Mas Adi ya? Iya. Nah yang punya channel itu ya, itu kemana orangnya Mas? Paling tidur. Loh, kok tidur Mas? Tidur, dia datang-datang paling bikin konten, habis itu udah pulang tidur lagi. Kan yang ngerjain ini semua kan saya. Jadi dia hanya tukang buat konten itu Mas ya? Iya, habis itu pulang ya paling bubuk manis. Jadi semua ini yang ngerjain Mas nih? Iya. Lah itu yang di depan itu siapa itu Mas? Ade atau siapa itu Mas? Ada itu kawan yang itu lagi bersihkan rumput. Oh, pekerja lah ya Mas ya, pekerja. Oh. Jadi pekerjanya nih udah berapa nih Mas sekarang nih Mas? Baru 1. Baru 1. Oke Mas. Ini saya tertarik banget ngelihat channel Pondok Paman Petani sendiri. Cuman kok saya nggak ketemu Mas Adi. Saya pikir dia yang berkecimpung di kebun sini ya. Rupanya malah Masnya ya. Iya. Jadi yang manajemen ini nih sebenarnya Mas gitu ya? Iya. Tapi kok mukanya laga gitu Mas? Nah, iyalah, harus laga nomor 1. Oke Mas. Jadi Mas terakhir kali pulang ke Jawa itu kapan Mas? 2019 kalau nggak keliru. Oh, pertengahan awal pandemi ya, berarti malah ya awal pandemi. Ini nih nggak pengen pulang lagi nih Mas? Belum ada rencana. Oh, belum ada rencana ya Mas ya. Nggak kangen pengen pulang gitu Mas? Untuk saat ini belum kangen sih. Oke Mas. Saya pengen punya kebun jambu kayak gini nih Mas. Luar biasa Mas. Kira-kira ini Mas, ini perawatannya susah nggak sih Mas? Biasa aja sih. Bagi yang udah pernah main di Holti itu ya mudah lah, bisa dikategorikan mudah. Kecuali dia belum punya basic Holti ya, hortikultura. Jadi kalau udah punya basic hortikultura itu nanam jambu itu ya nggak susah-susah amat gitu ya Mas ya. Penerapannya kan kurang lebih ya. Tapi kayak budget gitu Mas, Kalau budget untuk di awal ini besar. Besar di awal ya. Nah ini nih Mas, saya agak heran ini kenapa Mas nggak nanam aja di lahan langsung, kok malah pakai pot seperti ini nih Mas? Tengok aja itu airnya tuh. Jadi kalau di lahan ada air gini emang kenapa Mas tanamannya Mas? Ya pengaruh di tanamannya, dia nggak bisa tumbuh maksimal. Oke. Nah ini nih air hujan atau air pasang nih Mas? Air pasang. Kalau ketambah hujan kan ini lebih. Tapi ini udah maksimal ini Mas? Belum. Belum. Ini nanti sore itu segini nih. Itu alasan Mas pakai planter bag itu. Jadi kalau sekiranya lahan Mas nih nggak nggak tergenang gitu dengan air pasang atau air hujan, mungkin Mas nanamnya di lahan ya. Karena ya, kalau di tanah itu pasti lebih banyak hasilnya. Oke Mas. Ini saya mau pengen buat vlog ini panjang sekali Mas. Cuman kok ya. Ini nih udah mulai kedip HP ini kepanasan nih Mas. Nah, maklum Mas, saya vlogger baru nih karena terinspirasi dari ya, kalau mungkin umum bilang gitu tuh Mas, cuman saya terinspirasi dari Pondok Paman Petani, tapi bukan pengen nanam Mas. Jadi pengen buat konten. Oh iya. Jadi pengen buat konten gitu Mas. Jadi pengen kok kayaknya Pondok Paman Petani itu kok subscribe-nya cepet banget, itu dia beli atau apa itu Mas? Tahu nggak Mas dia tuh beli gitu Mas? Subscribernya Mas? Enggak. Oh enggak ya Mas ya? Sepengetahuan saya sih enggak. Oh. Jadi memang organik lah ya gitu ya Mas ya? Enggak organik. Kimia. Oh kimia Mas ya? Tolen.
Enggak, maksudnya dapetin subscribernya itu mas. Jadi nggak pakai beli-beli gitu kan, kata istilah vlogger tuh katanya gitu tuh mas. Jadi nyari konten tuh organik aja gitu kan. Nyari subscriber itu organik aja gitu kan. Aduh mas, sayang nih HP saya gede redup nih mas. Ya udah aja daripada jelek nanti hasilnya. Oke lah mas. Tapi lain kali boleh ya mas, saya lanjut boleh, ya mas ya. Ini mudah-mudahan ini setelah saya upload ini terus itu mas, apa namanya, subscriber saya nambah nih mas. Doain ya mas ya. Oke. Mungkin cukup itu saja teman-teman. Karena HP saya ini, karena cuaca di sini panas, jadi HP pun redup-redup terus. Mungkin lain kali kita lanjut agak pagi sedikit ataupun nanti agak sore. Mungkin cukup itu saja. Salam buat keluarga Anda di rumah. Sampai jumpa.